adalah orang-orang yang pada saat ditinggalkan itu masih hidup. Nah, ini bagaimana anak yang di dalam kandungan? Anak yang di dalam kandungan menurut hukum Islam itu ada 3 sumbernya: Al-Baqarah, hadis Nabi, dan prinsip kaidah fikih faraid itu mendapat bagian. Jadi anak-anak yang di dalam kandungan itu dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Nah, jika pewaris ini meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, ada 2 anak, laki-laki dan perempuan, kemudian ada anak dalam kandungan yang sudah diketahui, kemudian akan disisihkan bagian si anak yang di kandungan terlebih dahulu. Untuk menghindari kekurangan, maka bagiannya akan dihitung bagian terbesar, yaitu bagian laki-laki. Jadi kalau kemudian ada 10 juta, kemudian ada bagian anak laki-laki itu 2 juta. Nah, 2 jutanya ini disisihkan dulu. Nanti kalau ternyata yang lahir perempuan, maka sisanya dibagi kembali. Nah, kemudian pertanyaannya, apa syaratnya anak yang dalam kandungan ini mendapat? Kaidahnya, anak yang di dalam kandungan ini disisihkan bagiannya, kemudian bisa mendapat warisan ketika dia lahir dalam keadaan hidup, bernyawa, bergerak, walaupun sesaat. Jadi begitu kemudian lahir, menangis, bergerak, ada sekian waktu atau 10 menit, setengah jam meninggal, itu tetap mendapat warisan. Tetapi jika anak ini lahir dalam keadaan meninggal atau tidak ada kondisi kehidupan, dia tidak mendapat bagian, tidak dihitung bagiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini agak sedikit sulit, tapi pelan-pelan dimengerti. Kemudian, berapa usia kandungan yang kemudian diakui dia mendapat warisan? Menurut jumhur ulama, itu usia kandungan 40 hari, karena dianggap sudah berbentuk darah dan daging. Tetapi karena teknologi sekarang 2 minggu, 3 minggu udah bisa USG, itu sudah dianggap mempunyai hak untuk mendapat warisan. Selanjutnya, bagaimana jika anak tersebut kemudian lahir terus meninggal? Ya, dia mendapat bagian, dan harta yang dia meninggal itu merupakan warisan juga untuk ahli waris yang berikutnya yang ada setelah dia. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi, ada yang disebut dengan bayi tabung. Apakah bayi tabung itu dihitung? Bayi tabung tetap dihukumi secara syar'i mendapat bagian warisan. Yang lebih spesifik lagi, kemudian ada yang disebut dengan subgansi, yaitu bayi sewa janin titipan. Ini walaupun hukumnya ulama sepakat sewa janin ini hukumnya haram, tapi bila terjadi untuk orang-orang modern, orang-orang di luar kita, di kota-kota besar itu biasa terjadi. Kemudian timbul hukum waris di sana. Jika opumnya sama spermanya itu dari ibu yang ayah dan sah, kemudian dititipkan kepada seorang wanita, maka si anak mendapat hak waris dari ayah dan ibunya, juga dari ibu titipan janin. Seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 itu, ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang melahirkan mereka. Bagaimana kalau ternyata sperma dan ovumnya itu donor? Nah, kemudian dia hanya mengikuti warisan dari ibunya. Nah, indahnya hukum Islam itu mengatur segalanya dan mempersiapkan segalanya. Nah,
Salah satu alasan kenapa menitipkan janin di dalam kandungan ibu haram, dia akan membingungkan nasab dan pembagian faraid. Jadi mutlak jumhur ulama penitipan janin itu haram, walaupun secara teknologi itu dimungkinkan. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kesimpulan yang harus kita ambil bahwasanya pertama, janin yang di dalam kandungan itu mendapat hak waris. Usia kandungannya sesuai teknologi berapapun usianya itu dia dihitung mendapat bagian. Kemudian warisannya disisihkan dahulu kalau kepentingannya segera membagi warisan. Nah, warisan ini nyata bisa dilaksanakan ketika anak lahir dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup, kemudian walaupun sesaat. Nah, jika dia perempuan, harta warisannya sudah disisakan 2 bagian, maka sisanya dibagi kembali. Baik. Terus perkembangan sekarang banyak komunitas atau orang-orang termasuk yang konsultasi ke kami ke Biro Hukum menginginkan pembagian itu sama rata. Jadi laki-laki sama perempuan sama-sama dibagi satu, bukan 2 berbanding 1 seperti yang tertulis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Jadi ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada permasalahan, tetapi dengan beberapa ketentuan. Ketentuan pertama, seluruh ahli waris harus setuju. Jadi seluruh waris harus setuju. Jadi kalau ada anaknya yang datang kami itu ada yang anaknya 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan, kemudian dibagi rata jadi 6 bagian. Harusnya dia jadi 10 bagian, laki-laki 2 bagian, ada 2 jadi 4. Perempuan yang 4 jadi 4, jadi 8 bagian. Nah, saya tanya satu-satu, ada yang setuju, ada yang nggak setuju nggak? Ternyata semuanya setuju. Dan ini harus benar-benar ditanya, bukan dipersepsikan. Dan ditanyanya tidak boleh bareng-bareng, satu-satu nanyanya. Jadi kalau kita ada bernama adik kakak, ada laki-laki 4, perempuan 2, kita nanyanya jangan di forum. Kalau di forum mungkin ada yang sungkan, wah nggak enak nanti ini. Jadi tanyanya satu-satu. Kamu memang benar-benar setuju, kamu benar setuju. Jika setuju tidak masalah. Konsep awalnya tidak masalah. Tetapi jika satu tidak setuju harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran. Karena seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya konsep hukum dalam Islam itu membangun karakter, sistem, dan juga membangun sistem kemasyarakatan dan sistem kehidupan kita di dalam bernegara maupun di dalam bersosialisasi. Kenapa dibagi perempuan 1, laki-laki 2, itu sudah banyak bahasanya. Nah, jadi ketentuannya harus setuju semua pihak. Kemudian yang lagi jarang dibicarakan bagaimana pembagian punsa. Punsa ini adalah seseorang yang mempunyai kelamin ganda. Jadi dia bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Kemudian ini secara medis memang begitu. Jadi medis menunjukkan dia laki-laki dan perempuan. Nanti kemudian diteliti dia lebih cenderung kepada laki-laki atau perempuan. Tapi bukan yang mengada-ngada, itu tidak dibenarkan. Nah, ini pembagian warisannya juga ditulis dalam pembagian tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya faraid ini nyata setiap kita pasti akan mengalaminya. Jadi seperti yang kita sebutkan terdahulu bahwasanya dalam hadis talaqul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dan muslimat, kemudian yang fardu itu yang mana? Yang disebutkan yang itu yang fardu adalah ilmu hal. Maka seseorang yang akan menjalankan syariat Islam berkewajiban, maka dia berkewajiban untuk